Halo, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Maharani TV. Halo teman-teman, gimana punya kabar untuk yang jualan di musim kayak gini? Gimana kabarnya? Oke. Oke, kita harus sabar ya. Enggak cuma kita, sebagai UMKM semua kena dampaknya untuk pandemi kayak gini. Dampaknya sangat besar untuk kita sebagai UMKM. Bilangnya maksudnya itu omsetnya menurun drastis. Terus terang aja itu ada teman-teman yang tanya tentang mana kondisi jualan di musim kayak gini, di musim pandemik ya. Emang prihatin ya untuk para UMKM. Tapi ya kita harus tetap semangat. Gimana lagi kita semuanya kena dampaknya seperti ini ya. Kita harus tetap selalu berdoa dan selalu berusaha gimana caranya supaya omset jualan kita stabil. Oke, untuk video kali ini aku pengen ngejawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar, banyak banget yang tanya. Oke, kita mulai ya. Oke, biar langsung aku jawab langsung di video ini aja daripada kok suruh komen tapi komen nggak dijawab. Itu kan gak enak. Oke. Untuk yang pertama ini dari siapa ini ya? Dari Arul Bastian. Mas minta tips untuk belanja buah untuk awal buka, sebaiknya berapa banyak dan agar tetap bagus walaupun sudah beberapa hari. Itu harus pilih buah yang seperti apa. Semoga paham tulisan saya. Terima kasih. Oke, untuk belanja buah awal buka dan agar tetap bagus walaupun sudah beberapa hari, itu harus pilih buah yang seperti apa. Nggak bisa kalau buah itu ada masanya, apalagi buah yang cepat rusak ya. Oke, dilihat dulu untuk belanja buah untuk awal buka usaha. Kita lihat dulu seberapa besar atau kecil rombongnya, kan kita bisa nentuin sendiri. Kayak punya aku itu 2 meter, panjangnya 2 meter, tahu sendiri, udah aku share videonya, tataannya seperti itu ya kan. Untuk model rombong seperti punyaku, terus tataan buah seperti punyaku, jusku ya emang harus belanja banyak. Jadi gini intinya, tips dari saya untuk masnya ini, gimana caranya orang pembeli itu bisa tertarik gitu, tertarik dengan buah kita. Kita ditata sebagus mungkin atau gimana, terserah mas ya. Kalau tips dari aku bisa lihat video yang sudah aku upload, emang seperti itu. Aku kan udah review itu warung itu udah review dulu itu. Ya seperti itu, tataannya seperti itu. Jadinya orang itu tertarik. Jadi buah itu gimana caranya kelihatan banyak. Kalau seberapa banyak itu ya minimal jangan terlalu sedikit lah. Kalau terlalu sedikit kayak beli jambu 1 kilo apa 2 sampai 3 kilo kan terlalu sedikit, jadi orang itu kurang tertarik. Jadinya kalau menurut aku kalau masnya ingin berjualan ya lihat desain rombong itulah, itu nanti bisa terinspirasi dari situ, tataannya seperti apa, itu menarik menurut aku seperti itu. Kita lihat dulu kalau belanja itu dilihat kondisi jualan kita dulu, kondisinya jualan kita seperti apa, yang rame apa, kita banyak
untuk awalnya ya kita belanja rata aja, pokoknya penuh, tataan bagus, selesai. Nanti kan lambat laun dengan jalannya waktu kita bisa milih-milih, oh buah apa yang lakunya cepat, buah apa yang lambat. Nah itu yang lambat kita belanjanya dikit, yang cepat kita belanjanya banyak. Itu aja, kayak tomat, kayaknya jambu itu kan cepat ya. Kita cepat, kalau 2 hari udah nggak laku gitu ya, 2 hari lambat nggak laku, dia akan jelek. Jadi kayak wortel, kayak apa itu kan cepat rusak juga. Jadinya kita belanjanya ya dikira-kira sendiri lah, nanti kalau udah tahu kondisinya jualan seperti apa itu ya. Oke, lanjut dari Emibel Friana, blender jus maksimal berapa menit biar lembut sama gulanya? Tergantung kita bikin jus apa dulu. Kalau jus wortel, jus apel, jus itu jus apa? Yang keras-keras itu buahnya ya, itu ya agak lama, soalnya dia buahnya kan udah keras. Apel apalagi kita pakai apel Malang. Kalau aku sendiri kan pakainya apel Malang, jadinya agak lama. Memang agak lama sih. Wortel itu kan harus lama, ya, dia harus lembut. Gitu. Kalau jeruk habis itu yang lembek-lembek kayak itu kayak semangka, melon, itu kan nggak apa namanya, tergantung blendernya juga sih. Blender kan memang ada yang powerful, push, nah itu cepat itu. Kita bisa ngira-ngira sendiri nanti kalau kita udah terbiasa. Jadinya gini loh, kita bikin dulu, kita minum dulu, enak apa enggak. Nah kalau enak, oh berarti cocok, itu aja, selesai. Kalau menurut aku gitu, takarannya udah seperti yang aku ajarin aja, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ini di jus melon ya. Kalau ditambah susu coklat gimana tuh rasanya? No, kalau melon jangan dikasih susu coklat, rasanya hancur. Susu coklat kalau menurut aku hanya untuk alpukat, itu rasanya ada legit-legitnya. Kalau melon udah manis dikasih susu coklat jadinya enak rasanya. Kalau menurut aku jadi rasa melonnya jadi ambiar gitu ya, ambiar seperti itu. Jangan kalau selain alpukat aku nggak nyaranin untuk dikasih susu coklat. Oke, alpukat dikasih susu coklat tambah enak, kalau yang lain kan. Kalau menurut aku kalau pengen ya monggo silakan. Oke, lanjut dari Jaga Budi. Nah, ini dia tanya blender yang bagus buat usaha jus Kak, tolong direkomendasikan. Dari awal ya aku jualan sampai sekarang aku pakai Miyako. Blendernya murah. Blendernya kalau nggak salah cuma 250 lah. Satu dia cepat, bisa, dia nggak ada tombolnya 1, 2, 3 nggak ada, tinggal on off aja. Kalau on ya sedikit, itu power langsung full, putaran langsung maksimal. Jadi terus dia aku pakai yang Mika, bukan dari gelas, gelasnya itu, gelas blendernya itu aku nggak pilih yang kaca, ini Mika. Soalnya kalau pas ngantri banyak, kita ngejualin cepet itu nggak khawatir seandainya apa ya, ada blesetnya jatuh itu nggak biar gitu pecah. Itu bisa cepet, enteng deh juga. Untuk satu blender, untuk satu blender itu bisa 2 jus langsung. Jadi blender itu 1 liter, ukurannya 1 liter, kita 1 jus 500 ml, jadinya pas jadi 2 porsi. Kalau aku sendiri pakai Miyako, kalau ingin yang lain ya terus silakan. Jadi kalau aku sendiri sampai sekarang, dari awal jualan sampai sekarang aku pakai Miyako. Oke, aku jawab ya untuk masalah blender. Nah ini ada tanya lagi dari Daninor, bro, apa harus pakai blender yang 1 liter? Terserah, yang penting ukurannya, takarannya seperti yang aku ajarin. Oke, ada yang blender 1,5 liter juga ada yang 1 liter juga ada, mungkin ada yang 2 liter, tapi aku gak pernah tahu kalau 2 liter kalau banyak. Kalau kita bikin blender segitu besar, ukurannya 2 liter 4 porsi, kenapa kita terlalu lama blendernya? Nggak tahu sih, kalau yang bagus mungkin ada yang jutaan gitu, mungkin biar dia cepat. Tapi aku nggak pernah pakai yang itu. Aku pakai blender yang 1 liter
punya Miyako, merek Miyako itu jadinya satu blenderan bisa berporsi. Itu aja, itu kita kasih 3, kasih 2, terserah. Maksudnya 3 blender. Aku biasanya pakai blender 2 gitu. Oke, lanjut. Ini dari Tia Vitori. Untuk usaha jus apa bisa menjadi main bisnis, usaha inti, apa hanya menjadi usaha sampingan? Tergantung kita yang ngejalanin. Kita mau bikin usaha jus ini jadi usaha inti, ya, serinti bisa. Pengen buat sampingan aja bisa. Kalau sampean kerja dan usaha itu mau dipegangin orang, berarti kan itu usaha sampingan. Kalau saya kerja udah desain dari 2018, jadi usaha inti ya jus ini, penghasilanku 100% dari jus. Bisa, tergantung kita. Oke, sedikit cerita. Aku usaha jus, aku keluar dari kerja. Oke, temanku juga ada yang kerja, dua-duanya, cewek cowoknya kerja, dia sudah suami istri. Habis itu dia coba jualan jus, jalanin masa segar kayak es teh langsung buah jus, terus camilan gitu. Dia dua-duanya keluar kerja. Jadi dia untuk saat ini penghasilan 100% dari jus. Omsetnya gila-gilaan. Aku nggak bisa nangin dia. Omsetnya gila-gilaan dari tempat, dari segi apapun dia emang tempatnya rame juga. Omsetnya satu hari bisa 10 juta lebih. Saya nggak percaya, terserah Anda. Oke, itu jawaban saya dari saya, bro. Dari Imam Mailani, takaran air buat 1 porsi jus gimana ya mas? Tolong dijawab. Sampean berarti nggak merhatikan video-video aku saat bikin jus. Oke. Udah tak terangin di situ, dilihat lagi, diperhatikan. Tonton sampai habis, jadinya biar ngerti, nggak setengah-setengah. Oke? Ini ada pertanyaan yang menurut aku aneh. Saya mau bertanya kalau emang dari Sri Mulyati ya, ini ya. Saya mau bertanya kalau semacam buah nanas dan semangka itu kalau dicampur gula gak apa-apakah? Terus gak ada efek sampingnya atau gimana? Ditunggu jawabannya. Gak apa-apa lah. Aku dari dulu jualan kok jus nanas sama semangka. Kalau nanas sama semangka aku bikin gak dikasih gula, gak dikasih susu, terus apa? Dikasih lah pastinya. Enak itu jus itu, coba lah kalau percaya. Itu kan udah ada di video-videoku sebelumnya yang udah aku upload dulu kan udah ada. Aku udah bikin jus semangka, udah bikin jus nanas, nggak apa-apa, nggak ada yang komplain. Rame itu jus nanas sama semangka sama aja, nggak apa-apa. Aneh-aneh, siapa bilang bikin sakit perut? Ya kalau airnya air mentah gitu mungkin sakit perut, nggak apa-apa kalau buah itu nggak. Oke, dari jawaban dari saya seperti itu. Nah ini dari Faris Victory. Untuk modal awal buka cabang baru estimasi budget sekitar berapa om? Untuk mencari konsumen butuh waktu berapa lama? Tergantung. Untuk saat ini ya, tergantung tempat juga ya kan. Kita pintar-pintar cari tempat yang ramai mana. Ini cocok apa enggak untuk buka jus, terus fasilitas umumnya apa, seperti itulah. Yang penting kita tahu tempatnya ramai. Oh ini cocok ini buat jualan jus ini banyak perumahan, ini banyak ada rumah sakit, ada sekolahan, terus tempatnya bagus, mereknya rame, ya, bagus juga di situ. Pastinya kita harus pintar-pintar cari tempat. Untuk modal awal untuk saat ini ya, tergantung masnya mau bikin rombong yang seperti apa gitu. Rombong modelnya seperti apa gitu. Kalau biasa-biasa aja 6 juta 7 juta, kalau kita di depan rumah itu sekitar segitu 6 sampai 7 lah. Tapi ya harus bisa dulu, pasti bisa, terus rasanya kan gitu, rasanya enak orang pasti balik lah pastinya. Oh, di sana loh jusnya enak kan,
mulut ke mulut kayak gitu. Tergantung masnya bikinnya jus terus gimana untuk pelanggan. Pelanggan kalau merasa puas dengan bikinan kita, jus bikinan kita kan pasti bilang ke tetangganya, ini sana enak itu jusnya, harganya 10.000. Pastinya rame, itu nggak butuh waktu lama, 1 bulan 2 bulan udah bagus pendapatan. Oke, terus lanjut. Nah, ini Faris Victory lagi nih yang bertanya. Wah, ini bener-bener pengen usaha kayaknya, dia pengen jualan kayaknya. Terkait buah kan sangat amat gampang busuk. Untuk mensiasati kerugian akibat busuk ketika matang, apa bisa kita bikin frozen, contoh alpukat, wortel, apel, pear. Siapa? Sampean jualan di mana dulu? Kalau di warung ya nggak apa-apa. Tapi siapa yang nyuruh di freezer? Untuk buah-buah apel, pear, sampean freezer jadi batu, nggak bisa lah. Kalau kita jualan di warung itu nggak apa-apa. Kita pendingin aja, jangan freezer. Masa apel sama pear di freezer? Nggak bisa lah bro. Apel sama pear di freezer nggak bisa. Apel sama pear. Kecuali alpukat kalau memang udah matang, kondisi warung sepi, bisa kita ambil dagingnya, lalu kita freezer. Jangan utuh gitu freezer, nggak bisa. Oke. Ya kita harus lah masalah ini untuk Mas Faris Victory ini. Kondisi jualan kita gimana? Terus kalau kondisi jualan kita agak nggak begitu ramai, pendapatannya minim, ya jangan belanja banyak-banyak. Kalau aku nggak pernah, alhamdulillah, aku sendiri udah bisa, udah tahu kondisinya warung itu seperti apa. Jadinya aku udah belanja ini segini, gimana caranya kita nggak buang barang, nggak buang buah gitu. Untuk jambu sekitar 20 kilo, 15 kilo 2 hari habis lah untuk yang matang. Kita kan belinya kan ada yang mentah, ada yang matang. Nggak semua matang, enggak. Yang ditata di depan kita mentah, habis itu yang siap kita jus matang. Seperti itu, kita harus paham dulu tentang kondisi warung kita. Seperti itu. Oke, Mas Faris Victory lagi, gimana cara mensusun buah agar tidak cepat busuk? Meskipun disusun seperti apapun, kalau waktunya busuk ya busuk, kan gitu. Lihat di videoku yang udah aku upload yang kemarin-kemarin, kan tataannya ya seperti itu. Kalau waktunya busuk ya busuk, bisa. Kalau kita jualan takut nggak jadi jualan, kan gitu bro. Saran dari aku ya kita belanja sesuai kondisi warung kita. Mana yang cepat busuk kita belanja agak sedikit, mana yang awet-awet kita belanja katanya, supaya tataan warung kita itu tetap menarik dilihat orang. Jadi kalau kelihatan kayak buahnya penuh lah gitu, saran dari aku. Oke, lanjut. Ini dari Roma Grace Entertainment. Langsung praktek di tempat usaha mas, biar tahu lengkap takaran menggunakan cup dan bisa rel, tahu proses pembuatannya. Bentar di sini ya. Bentar ya, aku juga kepingin untuk video di warung itu pas aku lagi jualin, pas rame-ramenya itu aku kepingin next video ya. Bentar, nanti aku pasti. Oke. Nah ini ada dari Ike Kinanti. Assalamualaikum bang, maaf mau tanya, kalau pas musim hujan kan antusias masyarakat ke minuman es menurun. Apa saja dampaknya ke usaha jus dan bagaimana cara mengatur? Kalau musim hujan emang menurun. Apalagi kita jualannya di lapangan, setidaknya di lapangan itu kayak di depan rumah. Kalau ini di Alfamart kayak gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke, kita cuma bisa dan berdoa istilahnya. Kalau kita langganan kita udah banyak, terus jus itu nggak begitu drastis gitu musim hujan nggak. Soalnya itu minuman segar untuk kesehatan. Jadinya kalau menurut aku sih 50% lah. Omset sekitar 500 kita udah masih lah dapat 300, omset 1 juta
kita kayak aku biasanya masih lah dapat 600, 500 itu masih nggak khawatir aku kangen. Enak lagi kalau kita di warung sendiri ya, di warung sendiri kita bisa jual yang panas-panas kayak susu, jahe, habis itu kayak yang anget-anget lah. Sekarang kan minuman kekinian banyak yang anget-anget. Habis itu camilannya kayak pisang bakar, roti bakar, habis itu ada mie goreng atau apalah. Kalau di warung sendiri, kalau di tempat lapangan kan nggak bisa. Berarti itu untuk mengatasinya. Pastinya untuk kita jualan es ya, kalau dingin ya memang menurun. Sama aja. Nggak di sana nggak di sini sama aja. Oke, untuk teman-teman mungkin hanya ini yang bisa aku jawab dalam kolom komentar teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini teman-teman bisa memahami dan teman-teman bisa mengambil sisi yang baik yang mana, yang nggak perlu dipakai yang mana, terserah teman-teman punya brand sendiri. Jadi intinya aku ngasih pertanyaan teman-teman supaya teman-teman masih bingung bisa terinspirasi dari apa yang aku sampaikan tersebut. Oke, untuk teman-teman aku rasa cukup. Semoga teman-teman kedepannya yang mau usaha ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa berdoa dan pastinya selalu berusaha. Oke, salam sukses dari saya Maharani TV. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Kalau emang perlu aku jawab live nanti, perlu aku jawab di video, aku akan seperti waktu di video. Oke, terima kasih atas waktunya untuk nonton videoku yang selalu ngoceh, tapi semoga aja bermanfaat untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.